Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelihkan domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimaksudnya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dengan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara yang berkasih. Terima kasih hari ini sudah menerima undangan Tuhan sehingga kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Ini adalah misteri iman kita bahwa Kristus anak Allah telah datang ke dunia dan Yesus memberikan dirinya untuk kita semua. Kasih Yesus yang sangat besar, yaitu tubuh dan darahnya sebagai tanda cinta kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika Dia mempersembahkan cintanya di kayu salib agar kita tahu bagaimana mencintai Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita menerima tubuh dan darah Kristus berarti kita menerima Yesus Kristus sendiri. Dengan pemberian tubuh dan darahnya, Yesus mau berbagi hidup dan cintanya serta sukacita sehingga
kita dapat merasakan kehadiran dan kekuatan Tuhan. Yesus tahu bahwa kita membutuhkan makanan, tetapi bukan makanan jasmani melainkan makanan rohani. Untuk itu, Ia memberikan kerjaan cinta yakni Ekaristi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang inilah tubuhku, inilah darahku. Di sini mau menunjukkan bahwa Yesus menyerahkan atau Yesus sampaikan inilah tubuhku, berarti diri Yesus itu sendiri, dan darahku berarti darah Yesus sendiri. Yesus memberitakan ini agar melaksanakan apa yang dilakukan untuk mengenang ketika Ia berkata, ambillah ini tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil cawan lalu mengucap syukur dan Ia memberikannya kepada murid-muridnya, dan Ia memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yesus meninggalkan kepada kita perjamuan yang berharga, yakni perjamuan Ekaristi, di mana kita diberi makna makan dengan tubuhnya, di mana kita menerima tubuh Kristus, kita dipersatukan dengannya meskipun kita orang berdosa, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus memberikan tubuhnya kepada kita dan darahnya, sehingga dengan Yesus memberikan tubuh dan darah, di situ kita mendapatkan kekuatan, kedamaian, meskipun kita tidak layak, tetapi dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita diberikan kekuatan serta pengampunan. Lalu dalam bacaan pertama mengisahkan tentang bangsa Israel juga mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban tambahan, yakni mereka mengucapkan syukur karena Musa mendapatkan firman dari Allah, sehingga umat Israel juga mempersembahkan korban bakaran sebagai ucapan terima kasih kepada Allah. Mereka memberikan kurban dan mereka selalu taat dan mengikuti perintah sesuai dengan firman Tuhan yang Allah berikan kepada bangsanya. Dan di situ umat Israel, mereka selalu setia dan taat kepada Allah hingga pada saat ini. Dan perbedaan antara bacaan Injil dan bacaan pertama, bahwa di dalam bacaan ini pokok intinya untuk mempersembahkan, namun pada saat bacaan Injil mereka, bangsa Israel, lebih mengarah kepada korban persembahan bakaran melalui binatang, yaitu lembu. Namun dalam bacaan Injil di sini yang menjadi korban tubuh dan darah Kristus adalah Yesus itu sendiri. Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita manusia. Lalu dalam bacaan kedua mengisahkan tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah kita sebagai Imam Agung. Yesus datang untuk menyerahkan dirinya dan mengorbankannya
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita menerima tubuh dan darahnya. Apakah kita terima tubuh dan darah Yesus? Kita menerima Yesus dan semangatnya. Dan apa arti jika tubuh dan darahnya masuk dalam diri kita? Artinya bahwa untuk memulihkan kita, mengubah hati kita dan hidup kita, sehingga kita boleh menempatkan hidup kita dalam semangatnya, yakni semangat pemberian diri. Jika Yesus memberikan dirinya untuk kita, supaya kita tetap kuat dan berani menderita, untuk saling menolong sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti Yesus telah berbuat baik dan menderita untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan bacaan hari ini, renungan hari ini, mari kita mengikuti teladan Yesus. Yesus mengajarkan cinta kasih. Yesus mengorbankan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, sehingga kita selalu setia mengikuti ajaran dan setia mencintai sesama saudara sebagai sahabat kita. Semoga demikian. Amin.